Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah dokumen yang kelihatannya sederhana ternyata bisa nyeritain kisah dedikasi, keahlian, dan pengorbanan selama puluhan tahun? Hari ini kita akan bedah sebuah cerita yang luar biasa, hanya dari selembar kertas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita kan sering dengar ya, kalau jadi dokter itu butuh waktu lama. Tapi jarang banget kita bisa lihat jejak perjalanannya secara gamblang, hitam di atas putih. Dan sumber kita, percaya atau enggak, adalah sebuah CV. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi coba deh, anggap ini bukan sekedar daftar riwayat hidup. Ini tuh kayak peta perjalanan, sebuah kronik dari mimpi yang jadi kenyataan. Oke, sekarang kita langsung aja menyelami kisahnya. Kita bakal ikutin jejak Dr. Muhammad Aldi Lazuardi Ilmianto buat ngerti apa aja sih yang dibutuhin untuk membangun sebuah karir di dunia kedokteran. Bagian pertama dari peta ini tentu saja adalah fondasinya, pendidikan. Dan ini adalah fondasi yang dibangun dalam waktu yang, lama banget. Coba deh kita lihat lini masa ini. Dari pertama kali belajar baca tulis di tahun 2002, sampai akhirnya resmi menyelesaikan pendidikan profesi di tahun 2022. Itu 20 tahun loh. Bayangin sebuah komitmen seumur hidup yang dimulai sejak kita masih kecil. Sekarang, yuk kita zoom in ke bagian yang paling intens. 8 tahun, itu waktu yang dihabiskan hanya untuk pendidikan tinggi. Waktu banyak orang lain mungkin udah lulus S1 dan mulai kerja, seorang calon dokter itu masih di tengah-tengah perjalanan akademis dan klinis yang super menantang. Tapi 8 tahun itu bukan isinya sama semua loh. Pendidikan kedokteran itu ternyata punya 2 fase yang beda banget, tapi dua-duanya sama-sama penting. Jadi, gampangnya gini. Pertama, ada fase akademik selama 5 tahun. Di sini fokusnya membangun fondasi teori. Belajar segala macam mulai dari anatomi, fisiologi, sampai farmakologi. Nah, setelah itu baru dilanjutin dengan fase profesi selama 3 tahun, di mana semua teori itu diuji di dunia nyata, berhadapan langsung dengan pasien di rumah sakit. Ternyata jadi dokter itu nggak cuma soal ngobatin orang sakit loh. Ini juga tentang gimana caranya kita berkontribusi pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat yuk komponen penelitian dalam perjalanannya. Oke, judulnya kedengaran teknis dan rumit banget ya. Gambaran stratifikasi JRECE pada pasien Imanest. Imanest itu sendiri adalah salah satu jenis serangan jantung. Tapi tenang, kita coba bedah bareng-bareng apa sih artinya ini dalam bahasa yang lebih simpel. Intinya, GRACE itu semacam alat prediksi. Anggap aja kayak ramalan cuaca, tapi ini buat jantung pasien setelah kena serangan. Alat ini ngebantu dokter buat nentuin seberapa besar sih risiko pasien ini dan tindakan apa yang paling pas buat diambil. Dan ini dia poin pentingnya. Penelitian kayak gini tuh nunjukin kalau jadi dokter itu bukan cuma menerapkan ilmu yang udah ada, tapi juga ikut ngembanginnya. Ini adalah jembatan yang sempurna antara dunia teori dan praktik di lapangan, yang dampaknya langsung ke perawatan pasien. Jadi ini bukan sekedar tugas buat lulus, tapi benar-benar kontribusi nyata untuk kemajuan medis. Setelah 2 dekade menempuh pendidikan, akhirnya perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Sekarang mari kita lihat gimana semua teori dan pelatihan itu akhirnya diterapkan di dunia nyata. Lihat deh progresinya, jelas banget kan? Dimulai dari internship, di mana ia masih dalam pengawasan, terus dia ngambil kesempatan buat magang di bidang spesialis kayak neurologi buat memperdalam ilmunya. Baru deh akhirnya, dia mulai praktek secara lebih mandiri. Setiap langkahnya itu udah kayak anak tangga yang terukur. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya yang diceritain oleh selembar CV ini ke kita? Dan slide ini nunjukinnya dengan brilian banget, coba lihat perbandingannya. 20 tahun persiapan, 12 tahun pendidikan dasar, dan 8 tahun pelatihan medis tingkat lanjut hanya untuk memulai beberapa tahun pertama karir profesionalnya. Ini investasi waktu dan energi yang luar biasa besar sebelum benar-benar memulai. Jadi, lain kali Anda lihat sebuah CV, jangan cuma melihatnya sebagai ringkasan pekerjaan. Lihatlah sebagai puncak gunung es, di mana bagian terbesarnya, yaitu kerja keras dan pengorbanan bertahun-tahun, justru tersembunyi di bawah permukaan. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungin. Perjalanan Dr. Aldi kan sebenarnya baru aja dimulai. Dengan fondasi sekuat ini, kemungkinannya hampir tak terbatas. Ini sekaligus ngingetin kita semua kalau karir itu bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berkembang.